Record. Kembali kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Rabu, hari berziarat khusus untuk Imam Ridho alaihissalam, kita kembali bersama dalam satu rombongan. Insyaallah kita sama-sama dalam satu rombongan bertemu dengan Imam Ridho alaihissalam, mendapatkan syafaat juga dari Imam Ridho alaihissalam di yaumil akhir nanti kelak. Kita sama-sama kita minta kepada Imam Ridho alaihissalam bahwa kita telah melakukan ziarah setiap hari Rabu, insya Allah, dari jarak yang berbeda, dari tempat yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan, dengan satu niat. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Senantiasa kita berselawat kepada beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah dan keluarganya, dan semoga selawat ini membuat kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan keluarganya nanti yaumil akhir kelak nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para peziarah sekalian, sebelum kita mulai ziarah kita, sedikit mukadimah bahwa malam ini insyaallah adalah malam 1 Rajab, di mana malam bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana pada bulan itu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib dilahirkan di sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu di dalam Ka'bah. Dan ada anjuran bagi kita untuk di bulan Rajab ini sebenarnya adalah banyak ada amalan-amalan di bulan Rajab. Untuk membicarakannya mungkin butuh satu waktu, satu season khusus untuk membicarakan kemuliaan di bulan Rajab ini. Dan malam ini pula bertepatan dengan malam lahirnya Imam Bakir alaihissalam. Semoga malam ini juga menjadi malam keberkahan buat kita semua, para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, bertepatan pada tahun baru. Mungkin sedikit pesan dari saya bahwa tahun baru ini sebenarnya bukanlah tahun baru kita, bukan budaya kita. Dan tahun baru ini pula sebenarnya kalau dari sisi sains ini tidak terlalu tepat bahwa tahun baru bertepatan pada saat-saat seperti ini, karena di bagian utara saja itu masih masuk musim dingin gitu. Jadi tidak pas kalau tahun baru itu bertepatan pada hari-hari seperti saat ini. Makanya tahun baru yang paling pas itu dari sisi matahari bisa dibilang adalah waktu tahun baru yang diadopsi oleh Iran. Jadi tahun baru Iran itu bukan hanya hari mereka tentukan, tetapi jamnya saja pun mereka tentukan. Jadi jam pergantian tahun itu bagi mereka jelas, dan itu tepat pergantian musim antara musim dingin dan memasuki musim semi. Jadi benar-benar tahun baru, hari baru, nuansa baru, memiliki makna yang lebih jelas dalam tahun baru yang diadopsi oleh orang Iran. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam itu memberikan sebuah sunnah untuk menghadapi tahun baru. Tetapi tahun baru ini, tahun baru Iran itu bahkan ada
Sunnahnya seperti mandi, seperti doa, ya muqallibal qulub wal absar, ya mudabbiral umur wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal, itu adalah doa untuk pergantian tahun baru yang diadopsi oleh orang-orang Persia. Bukan hanya sebatas orang-orang Persia, bahkan orang Timur Tengah atau Asia bagian barat itu mengadopsi perhitungan seperti ini. Karena hanya saja Islam memakai perhitungan bulan Qamari. Bulan Qamari, ada beberapa alasan kenapa Islam lebih memilih perhitungan Qamari, karena perhitungannya lebih singkat, lebih pendek daripada perhitungan Syamsiah. Itu memiliki poin keutamaan, kelebihan dari Qamari ini. Dia lebih singkat, waktu-waktunya lebih pendek, sehingga Qamari ini kan 10 hari lebih pendek daripada perhitungan tahun matahari. Jadi 10 hari lebih pendek. Dan untuk kita yang di Indonesia secara umum menghadapi tahun baru yang tahun baru kita adalah tahun baru diambil dari Eropa. Tahun baru kita tahun Eropa, entah itu kita terima atau tidak, itu telah menjadi budaya dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa kita nafikan lagi, kira-kira begitu. Jadi dalam artian kita terimalah. Kita seolah-olah menyerah bahwa tahun baru ini adalah juga hari ini menjadi tahun baru kita semua. Nah, hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa mengisi tahun baru ini jauh lebih bermakna, jauh lebih baik, walaupun tahun baru ini bukan berasal dari kita, bukan dari budaya kita juga, bukan juga budaya Islam misalnya, tetapi ini sudah menjadi kehidupan dari kita, sudah menjadi budaya kita. Nah, oleh sebab itu ya kita berupaya untuk mengisi tahun baru ini menjadi lebih bermakna dengan silaturahmi misalnya pada malam tahun baru, daripada anak-anak kita bebas berkeliaran di malam tahun baru tidak jelas entah apa yang mereka lakukan. Kita bisa memanfaatkan tahun baru ini untuk berkumpul bersama, silaturahmi bersama, bahkan bila perlu doa bersama, misalnya doa bersama, doa hadis kisah misalnya bisa dibacakan. Doa tahun baru ini pun bisa kita panjatkan walaupun misalnya ini bukan budaya tahun baru kita. Mungkin itu secara singkat. Bahkan kita hari ini juga tepat pada tahun baru. Alhamdulillah kita semua isi dengan ziarah Imam Ridho alaihissalam. Pada tahun baru ini kita mulai tahun baru kita dengan berziarah Imam Ridho. Kita bertawasul dengan Imam Ridho. Kita terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, yang insya Allah keterhubungan ini merupakan energi bagi kita semua untuk menghadapi tahun-tahun yang hari-hari dalam tahun ini, kira-kira seperti itu. Menjadi energi bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua. Mungkin itu sedikit mukaddimah saya sembari menunggu para peziarah-peziarah yang lain yang ingin bergabung bersama kita. Baiklah, tidak saya tidak perpanjang mukaddimah, kita sama-sama kita membacakan doa izin masuk, doa keterhubungan antara kita dengan Imam Ridho, di mana hati kita dan Imam Ridho alaihissalam itu terhubung, seolah-olah ketika keterhubungan itu terjadi, tersambung, kitalah peziarah itu, tempat rumah kita adalah haram itu, ya Allah, rumah kita terhubung dengan haram Imam Ridho alaihissalam, rumah kita menjadi pelataran
Semoga rumah kita dan isinya mendapatkan berkah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Orang-orangnya sehat selalu, isi rumahnya berkah, menjadi tempat berkumpulnya para malaikat dengan segala macam kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dituliskan, saking banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala, para maksumin alaihissalam, mereka adalah penguasa, mereka adalah pemilik, mereka adalah pengatur, di mana mereka adalah tidak memiliki batasan, tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Semua keagungan, semua kemuliaan ada pada mereka. Maka apapun yang diberikan oleh mereka kepada para pecinta, kepada para Syiah, kepada para pengikut, itu bukanlah sesuatu yang kecil saja kita katakan. Apa yang mereka berikan kepada kita, maka sesungguhnya bagi kita yang kecil ini itu merupakan sesuatu yang tiada terhingga. Kenapa tiada terhingga? Karena yang memberi adalah setitik debu dari yang tidak terbatas, itu adalah sesuatu yang tidak terhingga bagi kita yang fakir ini, bagi kita yang hina ini, bagi kita yang tidak memiliki apa-apa ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita bacakan doa izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Ya Allah, meminta izin itu untuk bertemu dengan para imam seperti Imam Ridha, para nabi, itu bukanlah hal yang sangat biasa atau hal yang sangat kecil, tapi itu merupakan sebuah keagungan yang sangat besar. Allahumma inni waqaftu ala babi min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa ali. Ini sudah saya di depan layar sudah saya sampaikan, Bu. Ada di depan layar teksnya. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa ali. Wa qad mana'ta an-nasa yadkhulu illa bi'izni. Wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni u'takidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'takiduha fi hadrati. Wa'alamu anna rasulaka wa khulafaka alaihimus salamu ahya indaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabta an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi bilazidi munajatihim. Wa inni astazinuka ya Rabbi awala. Untuk berhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, maka yang pertama kita harus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni astazinuka ya Rabbi awala.
وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا. Dan untuk terhubung kepada Imam Ridha alaihissalam, maka kita harus terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang kedua. Wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafruḍ alayya ta'atu Ali bin Musa Ridha alaihissalam wal malaikatal muwakkilina bihadhil buq'atil mubarakatis tsalitsah. Seandainya kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, maka kita terhubung dengan para malaikat-malaikat yang ada bersama Imam Ridha alaihissalam. Adkhulu ya Rasulullah, adkhulu ya hujjatallah, adkhulu ya malaikatallahil muqarrabin al-muqimin fi hadzal mashhad. فأذل يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أحلا لذلك فأنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi doa izin masuk kita Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua saat ini terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Dan kita akan mulai ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalina wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyyika sayyidi khalqika ajma'in salata la yaqwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib abdika wa akhi rasulika alladhi intajabtahu bi ilmik wa ja'altahu hadiyan liman syi'ta min khalqik wa dalila ala man ba'astahu bi risalatik wa dayyana ad-dini bi adlik وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق
عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. Atas selawat yang kita sampaikan untuk Imam Ridho alaihissalam, mungkin kita bisa sama-sama berdoa kepada Imam Ridho alaihissalam. Semoga kita semua yang ada di sini segera diberikan kesempatan untuk bisa benar-benar ziarah di haram Imam Ridho alaihissalam di kota Mashhad. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ibn Ali abdika wa walik al-qaimi bi amrik wad-da'i ila sabilik. Allahumma salli ala Ali ibn Muhammad abdika wa wali dinik. Allahumma salli ala Hasan ibn Ali العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي النبي وشهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباقر. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن
warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berdoa. Allahumma ilaika samattu min ardi wa qata'tul bilad raja'a rahmatik ya Allah. Ya Allah, kami sempatkan waktu kami tepat pada pukul 4 setiap hari Rabu untuk berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Kami panggil Imam Ridha alaihissalam ke rumah kami. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Karena bagi siapa yang meninggalkan rumahnya pergi menuju Mashhad berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, tidak lain dan tidak bukan harapannya adalah raja rahmatik, untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Wala tukhayyibani wala turaddani bi ghairi qada'i hajati. Maka jangan kau jadikan kami putus asa ya Allah atas semua ini. Maka berikanlah kami hajat-hajat kami ya Allah. Kebutuhan dunia kami dan kebutuhan akhirat kami, kebutuhan perjalanan kami menuju perjalanan yang tiada batas. Warham taqallubi ala qabri ibni akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi bi abi anta wa ummi ya maula ataituka zairan wafidan aizan mimma janaitu ala nafsi واحتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأوا من كل وليجة دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجادوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul dan oleh Imam Ridha alaihissalam. Sebelum kita tutup ziarah kita, sama-sama kita doakan semuanya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita, orang tua kita, ayah, ibunda kita yang hidup ataupun telah tiada. Kita doakan semuanya untuk mereka, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, para pejuang, para pelajar, anak-anak muda kita, anak-anak kita. Dan tidak lupa kita doakan buat pemimpin kita Sayyid Ali Khamenei, dan terutama untuk keselamatan dan kezuhuran Sahibul Amr wal Zaman. Sama-sama kita doakan Allahumma kulli walika bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Allahumma kulli wali al-hujjati bunil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ya arhamar rahimin. Siap, insya Allah nanti dikirim Ibu Reni. Itu tadi adalah ziarah kita. Dan untuk penutup ziarah kita ini, kita sama-sama sampaikan selawat khas Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Takin Naki وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk kepada kajian kitab Uyun Akhbar Ridha. Sallallahu alaihi. Baik, kita dalam kajian kita sudah masuk pada bab ke-6 tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang hadis tentang keberadaan 12 imam alaihissalam. Kita sudah masuk bahas sampai ke hadis yang ke-7 pada minggu lalu, dan sekarang kita insya Allah akan masuk kepada hadis yang ke-8. Semoga membacakan seandainya sebagaimana dalam pembukaan dalam buku ini, kalau seandainya hanya membacakan satu bait puisi saja, puisi yang bukan hadis tentang bukan hadis perkataan langsung dari mereka tentang kemuliaan mereka, bagi membacakan hadis saja Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah surga, di mana surga itu nanti menjadi tempat ziarah, bagi penghuni surga. Bayangkan itu hanya sebatas membacakan syair atau bait puisi. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari berkah dari membacakan, sama-sama kita baca hadis demi hadis tentang fadilah keutamaan yang berkenaan dengan Imam Ridha alaihissalam. Dan Imam Ridha alaihissalam adalah salah satu daripada mereka, di mana hadis terhadap satu imam saja yang kita bacakan, puisi yang kita bacakan, maka itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya di dalam majelis-majelis kita Ahlul Bait salamullah alaih, selain membacakan ziarah atau ceramah agama yang berkenaan tentang kemuliaan-kemuliaan mereka, kita juga membacakan puisi-puisi, syair-syair keutamaan tentang mereka yang bersifat duka maupun suka. Jadi dalam majelis kita, puisi-puisi itu akan selalu hadir, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kepada mereka yang membacakan puisi-puisi keutamaan daripada Ahlul-Bait Nabi sallallahu alaihi. Dan kita akan mencari berkah itu dengan membacakan hadis-hadis dari keutamaan dari
para ahlul bait sallallahu alaihi. Dan insya Allah bagi mungkin para peziarah sekalian ada yang suka dengan membuat syair, maka dengan hadis-hadis seperti kitab Ujian Akhbar Ridha ini, dan salah satu tujuan dari Syekh Saduk menulis buku ini untuk menjadi inspirasi bagi para pecinta Imam Ridha alaihissalam untuk untuk membuat syair-syair yang berkenaan dengan kemuliaan Imam Ridha alaihissalam. Dan itu sudah kita bahas dalam dalam pembukaan dari kitab Uyun Akhbarul Ridha ini. Itu sudah kita bahas dulunya waktu dalam pertemuan yang pertama. Nah, haddatsana Abi. Jadi hadis ini dikutip Syekh Saduk dari ayahnya radhiyallahu an, qala haddatsana Sa'd bin Abdullah. Dikutip dari Sa'ad bin Abdullah. An Ahmad bin Muhammad bin Isa, dikutip dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, an Muhammad bin Abi Umair, dikutip lagi dari Muhammad bin Abi Umair, an Umar bin Uzainah. Nah, apa-apa Bu, insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah masih banyak kitab Uyun Akhbar Ridha ini masih tebal. Kita masih baru 8, ada 60-an bab yang perlu kita bahas. Dan bab 6 ini juga kita masih belum menyelesaikannya, baru hadis ke-8. Umar bin Uzainah an Aban bin Abi Ayyas, dari Aban bin Abi Ayyas, an Sulaim bin Qais Hilali qala, dari Sulaim bin Qais al-Hilali. Jadi Sulaim bin Qais lah yang meriwayatkan hadis ini. Sami itu Abdullah bin Ja'far At-Tayyar yaqul, dia mendengar langsung dari Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ini adalah seorang manusia agung, seorang syahid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 sayap kepadanya dengan segala macam kemuliaannya. Itulah Ja'far At-Tayyar, dan ini dari putranya Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Lana inda Muawiyah, kami hadir bersama Muawiyah. Muawiyah di sini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah sosok penggagas perang Siffin yang memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wal Hasan wal Husain, Imam Hasan dan Imam Husain. Jadi pada saat itu adalah bertemulah Muawiyah bersama Abdullah bin Ja'far At-Tayyar, Abdullah, ada Imam Hasan di situ, wal Husainu alaihissalam, dan Imam Husain alaihissalam, wa Abdullah bin Abbas, dan ada juga Abdullah bin Abbas, wa Umar bin Abi Salamah, dan Umar bin Abi Salamah, wa Usamah bin Zaid, dan ada Usamah bin Zaid. Zaid ini adalah anak angkat dari Rasulullah SAW, dan Usamah bin Zaid ini adalah mungkin Bapak Ibu sekalian ingat bahwa Usamah adalah pimpinan pasukan perang di akhir hayat Rasulullah SAW yang ingin dikirim ke wilayah Suriah, perbatasan pada saat itu, untuk memerangi orang-orang Romawi. Usamah bin Zaid yazkuru hadisan jara bainahu wa bainahu. Dalam artian terjadilah diskusi hadisan. Yazkuru, terjadilah diskusi, dialog antara bainahu di sini adalah Abdullah bin Ja'far At-Tayyar, wa bainahu yang kedua adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Wa annahu qala li Muawiyah, dan Abdullah berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tu Rasulullah, katanya saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul. Berarti hadis ini adalah hadis yang dikutip langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Apa itu? Ana ula bil mu'minin min anfusihim. Saya adalah ula, lebih utama di antara orang-orang yang
orang-orang yang beriman. Dalam artian min anfusin, ditakid oleh Rasulullah bahwa mukmin ini seluruh dari mereka, seluruh orang-orang mukmin, ini orang-orang mukmin ya, orang-orang yang sudah beriman, dan orang yang paling agung di antara mereka, yang paling utama di antara mereka adalah ana, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, summa akhi Ali bin Abi Thalib. Setelah itu siapa yang paling agung? Ali bin Abi Thalib ula. Jadi setelah Rasul, maka yang paling agung lagi adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang-orang yang selalu mengatakan bahwa orang Syiah itu mengakui bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Rasul, maka mengutip dari hadis kitab darah yang dikutip oleh Syekh Saduk sebagai tokoh ulama Syiah, mengutip hadis ini bahwa pernyataan itu tidak benar, bahwa Rasulullah SAW di bawah Amirul Mukminin adalah fitnah yang sangat keji, yang sangat kotor, seolah-olah orang Syiah tidak memahami siapa yang harus diagungkan, siapa yang harus dimuliakan. Rasulullah SAW adalah manusia paling agung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang melebihi dari Rasulullah SAW. Seandainya ada orang bisa lebih agung, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Rasulullah SAW. Paling tidak derajatnya dengan Rasulullah SAW, seandainya mampu, itu sama. Nah, seandainya ada dua orang yang sama derajatnya antara Rasulullah SAW dan orang tersebut, maka tetap yang paling agung itu siapa? Dan Rasulullah. Kenapa yang paling agung itu Rasulullah? Karena Rasulullah lah yang pertama. Kalau seandainya ada orang kedua memiliki sifat keagungan sama seperti Rasulullah SAW, itu tidak lain dan tidak bukan karena orang kedua mengambil jalan dari jalan yang pertama, jalan yang paling agung. Jadi seandainya kita katakan bahwa makom derajat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam sama dengan derajat Rasulullah SAW, maka itu tidak menandakan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib lebih agung daripada Rasulullah, tetapi tetap Rasulullah lebih agung daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW menunjukkan jalan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk menuju jalan seperti jalan yang telah diikutinya. Jadi pembuka jalan, pendobrak jalan itu masih lebih agung daripada orang yang mengikuti jalan tersebut. Jadi untuk sebab itu maka sampai kapanpun makom Rasulullah SAW tidak akan pernah ada yang sanggup untuk menandinginya. Seandainya pun kita para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi bisa mengikuti jalan-jalan Rasulullah SAW, maka itu tidak akan pernah membawa kita lebih agung daripada Rasulullah SAW. Summa akhi Ali bin Abi Thalib. Ini sudah pernyataan Rasulullah SAW bahwa makom derajat Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia. Ula bil mu'minin min anfusihim. Setelah Rasulullah SAW, maka di antara seluruh orang-orang beriman, maka Ali bin Abi Thalib. Faizas tushhida. Bagaimana seandainya Amirul Mukminin syahid? Fabnil Hasan. Rasulullah SAW menyebutkan maka putraku Hasan. Indah sekali Rasulullah SAW menyebutkan penerus-penerus cucu-cucunya sebagai putra-putranya, yaitu putranya Hasan. Ula bil mu'minin min anfusihim. Jadi di antara seluruh orang-orang beriman, maka Hasan memiliki derajat keutamaan yang agung. Summa banil Hasan ula bil mu'minin min anfusihim. Kemudian putraku Husain alaihissalam ula bil mu'minin min anfusihim. Fa izas tushhida. Setelah Imam Husain alaihissalam wafat, fa bani Ali bin Husain, yaitu Imam Sajjad alaihissalam ula bil mu'minin min anfusihim, dari seluruh orang-orang yang beriman. Wa satu dari kuhu ya Abdullah, wahai Abdullah bin Ja'far, ketahuilah bahwa engkau akan hidup dan melihat summa bani Muhammad bin Ali. Karena mungkin pada saat itu Imam Hasan dan Imam Husain
sudah hidup, dan Rasulullah SAW memberitakan ini kepada Abdullah bin Ja'far At-Thayyar tentang manusia-manusia agung. Ini sebenarnya adalah sebuah rahasia-rahasia yang tidak sembarang orang untuk bisa mendapatkannya. Karena kita tahu bahwa hadis Al-Ghadir saja, Ghadir Khum itu dengan kemuliaan Ali bin Abi Thalib, bahwa hampir saja itu Rasulullah SAW tidak ingin menyampaikannya secara terbuka, bahwa wasinya, penggantinya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kecuali Allah Subhanahu wa taala mendesak Amirul Mukminin Rasulullah SAW untuk menyampaikan secara terbuka siapa khalifah, siapa penggantinya. Maka ada ayat mengatakan selain janganlah kamu takut, kan kira-kira begitu. Jadi benar-benar Rasulullah SAW itu takut khawatir bukan karena Rasulullah SAW itu takut dicederai, tapi takut untuk ditolak, takut untuk tidak diterima, takut untuk apa yang dia sampaikan tidak diterima dan malah berefek buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantu Rasulullah SAW sehingga peristiwa pengangkatan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib secara terbuka itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh semua orang. Akan tetapi setelah wafat Rasulullah SAW terjadi sebuah peristiwa yang kita semua juga tidak inginkan, dan begitulah peristiwa-peristiwa penyampaian apa yang disampaikan Rasulullah kepada seseorang tentang ini semua adalah sebenarnya itu semua rahasia dari Ahlul Bait sallallahu alaihi, yang sebagaimana hadis-hadis sebelumnya juga kita telah sampaikan bahwa seperti hadis loh, bahwa hadis loh itu Abdullah Jabir Al-Ansari juga bahkan menyentuhnya saja tidak diizinkan dalam batasan, tapi dalam artian bisa menyalin apa isinya, melihat apa isinya. Dalam artian ada beberapa hal yang terkadang bagi sebagian orang tidak berhak untuk mendapatkannya, akan tetapi karena kecintaan, karena wilayah Allah Subhanahu wa taala bahkan mengizinkan, membuka jalan-jalan hal tersebut. Makanya pada hari ini, pada zaman ini, bila perlu bagi sebagian orang untuk bertemu dengan Shahibul Amr wa Zaman bukanlah hal yang mustahil, bukan hal yang dalam artian ketika ada orang bertemu dengan Imam Mahdi ajallahu farajah kita menjadi mustahil, tidak. Hanya saja secara umum bahwa tidak ada orang yang berhak untuk mengatakan kepada siapapun bahwa saya atau kami telah bertemu dengan Shahibul Amr wa Zaman. Jadi rahasia-rahasia ilahi akan tetap terus terjaga, tapi untuk bagi sebagian orang rahasia-rahasia itu terbuka. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk benar-benar menjadi para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi yang sesungguhnya, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah tertutup. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka buat siapa saja, kapan saja, ketika tepat. Jadi oleh sebab itu jangan berputus asa dalam berahlul bait ini. Ketika kita katakan saya mungkin sudah tua, saya tidak bisa lagi apa-apa, saya ingin belajar pun susah. Berbeda dengan orang-orang yang masih muda, diberikan kesempatan untuk belajar sampai ke Iran misalnya seperti saya, ataupun yang lain-lain teman-teman ke Irak bisa ziarah. Oh tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan lain mungkin saya akan ceritakan bagaimana seorang wanita tua bisa bertemu bahkan ketika meninggalnya dilayati oleh Shahibul Amr wa Zaman. Insya Allah dalam kesempatan lain mungkin saya akan cerita hal tersebut, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Bil mu'minin min anfusihim, tentang Imam Sajjad, karena Imam Sajjad pada saat itu belum lahir, maka dikatakan oleh Rasul, Imam Sajjad belum lahir, akan tapi engkau akan melihat Imam Sajjad sallallahu alaihi terus bil mu'min anfusihim wa saturikuhu ya Abdullah summa bani Muhammad bin Ali al-Bakir ula bil mu'minin.
min anfusihim, dan setelah Imam Sajjad alaihissalam ada Imam Bakir. Imam Bakir adalah ula daripada seluruh umat orang-orang yang beriman. Tudrikuhu ya Abdullah, engkau juga akan engkau menyaksikannya. Yang pada saat itu Imam Bakir belum lahir, Imam Sajjad dan Imam Bakir pada saat itu belum lahir, dan Rasulullah SAW membuka rahasia tentang siapa imam-imam tersebut, bahkan memberikan kabar kalau engkau akan bertemu kepadanya. Ya Abdullah, wa tuqmilu husna asyar, dan akan disempurnakan, akan dilanjutkan hingga 12 imaman tis'atan min wuldil Husain, dan 9-nya dari keturunan Imam Husain alaihissalam. Qala Abdullah, dan itu adalah sebuah rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada Abdullah bin Ja'far. Qala Abdullah summas tahattul Hasan, dan saya meminta penyaksian hal ini kepada siapa? Hasan. Dan pada saat itu Imam Husain, dan ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas juga pada dasarnya adalah sosok yang banyak mendapatkan rahasia-rahasia tentang Ahlul Bait sallallahu alaihi. Wa Umar bin Abi Salamah, wa Usamah bin Zaid fasyahiduli inda Muawiyah, dan mereka semua menyaksikan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Ja'far At-Tayyar ini, menyaksikan orang ini benar-benar telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan hal ini telah disampaikan kepada Muawiyah. Dan mungkin ini akan menjadi cerita politik yang berbeda, bahwa Muawiyah alaihissalam juga mendapatkan berita tentang siapa sebenarnya musuh-musuhnya, siapa lawannya, siapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, siapa Imam Hasan Mujtaba alaihissalam. Akan tetapi karena hal lain sehingga ia menjadi orang yang menjadi musuh terdepan daripada Ahlul Bait sallallahu alaihi. Terkadang musuh-musuh itu pun telah mendapatkan rahasia-rahasianya. Bagaimana Shimir, pembunuh Imam Husain alaihissalam, dia juga telah mendapatkan rahasia-rahasianya. Telah dibukakan oleh Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Pembukaan itu sebenarnya menunjukkan tanda sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada mereka. Ramalan-ramalan cinta itu bukanlah kebencian dari Rasulullah SAW, tapi kecintaan mereka supaya apa? Ramalan-ramalan itu mungkin untuk dirubah. Ramal-ramalan itu mungkin untuk dirubah. Jadi qadha itu mungkin untuk dirubah. Karena cintanya lah mereka disampaikan sebelum mereka melakukan dosa-dosa. Itu tanda cinta Rasulullah kepada mereka, cinta Rasulullah kepada Muawiyah, cinta Rasulullah kepada Shimir sekalipun, cinta Amirul Mukminin kepada mereka, sebagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Bayangkan, tidak ada makhluk mungkin lebih pendosanya daripada Firaun, daripada Namrud. Mereka mengaku diri mereka adalah Tuhan. Ini mensyirikkan Tuhan itu dosa besar. Tetapi bayangkan kalau mengakui diri adalah Tuhan, bayangkan betapa tidak besarnya dosa tersebut. Akan tetapi sebesar-besarnya dosa mereka, yang kita pun sependosa-dosanya kita, saya ataupun Anda sekalian, kita tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menganggap diri kita sebagai Tuhan. Akan tetapi apa bukti sayang Tuhan kepada Firaun? Apa bukti sayang kepada Namrud? Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi apa? Ulul azm. Bukan nabi biasa, nabi ulul azmi dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Apakah pengutusan Nabi Ulul Azmi kepada mereka merupakan kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghancurkan mereka tanpa mengutus nabi-nabi Ulul Azmi tersebut? Bisa, Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan mereka. Tapi karena cintanya Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan hujjah yang paling nyata, hujjah yang paling agung, yaitu nabi-nabi Ulul Azmi alaihissalam, seperti
Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Namrud, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai mereka. Wahai hamba-hamba yang penuh dosa, wahai hamba-hambaku yang hina karena dosa-dosa, aku utus nabi-nabiku yang paling nabi-nabi yang paling agung untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Begitu pula dengan orang-orang yang hidupnya menjadi musuh Ahlul Bait sallallahu alaihi, mereka sudah mendapatkan imbauan-imbauan, mereka sudah mendapatkan peringatan-peringatan, mereka sudah mendapatkan nubuah-nubuah yang nubuah-nubuah itu mereka bisa rubah sebenarnya. Kalau seandainya mereka sadar akan betapa agung mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang rendah. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hina, yang rendah, yang tidak diperhatikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita adalah peziarah Imam Ridho alaihissalam, kita tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Saya tahu kita semua memiliki banyak masalah, banyak persoalan, tetapi persoalan-persoalan itu tidak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala lupa dengan kita semua. Mungkin doa-doa kita belum diijabah karena ada hal-hal lain. Karena boleh jadi terijabah doa-doa tersebut hanya menghancurkan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, mencintai makhluk-makhluknya, mencintai Firaun, mencintai Namrud, mencintai Muawiyah, mencintai Yazid sekalipun. Akan tetapi mereka lah yang tidak memanfaatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menghancurkan diri mereka karena nafsu mereka dengan membantai para wali-wali Allah, memerangi para wali-wali Allah. Baiklah, sudah jam 5. Sebenarnya ada satu hadis lagi ingin saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup saya akan bacakan. Diriwayatkan dari Salim bin Qais Al-Halali, beliau berkata, saya mendengar Abdullah bin Ja'far At-Tayyar berkata, kami yaitu bersama Imam Hasan, Imam Husain, Abdullah bin Abbas, Umar bin Abi Salamah, dan Usamah bin Zaid bersama Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian terjadilah percakapan antara Abdullah bin Ja'far dan Muawiyah. Yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian berkata Muawiyah bin Abi Sofyan, berkata Ja'far kepada Muawiyah, insyaallah sini saya mendengar Rasulullah sabda, sesungguhnya saya lebih utama daripada para orang-orang beriman. Kemudian saudara saya Ali bin Abi Thalib alaihissalam lebih utama daripada orang-orang mukmin. Maka setelah beliau syahid, maka putraku Hasan lebih utama daripada orang-orang beriman. Maka setelah beliau syahid maka putraku Husain alaihissalam lebih utama daripada orang-orang beriman. Maka setelah beliau syahid, maka putraku Ali bin Husain lebih utama daripada orang-orang beriman. Dan engkau menyaksikan, wahai Abdullah, kemudian setelah beliau syahid, maka putraku Muhammad bin Ali Al-Baqir alaihissalam lebih utama daripada orang-orang beriman. Dan engkau akan menyaksikan, wahai Abdullah, dan akan disempurnakan selanjutnya hingga 12 imam, yang 9-nya adalah putra-putra Husain alaihissalam. Kemudian saya meminta kesaksian kepada Hasan, Husain, Abdullah bin Abbas, Umar bin Abi Salamah, dan Usamah bin Zaid. Dan mereka telah bersaksi untukku kepada Muawiyah. Oh ya, ada lanjutnya. Qala Sulaiman bin Qais, perawi hadis ini, waqad kuntu sami'tu zalik. Dan saya juga mendengar hal seperti ini dari siapa? Min Salman wa Abizar, dari Abizar, wal Miqdad wa Asamah annahu wa Usama annahum sami'u zalik min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Dan mereka juga mendengar hadis ini tentang siapa yang lebih utama tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Berkata Sulaim bin Qais, sesungguhnya saya juga telah mendengar hal ini dari Salman, Abizar, Miqdad, dan Usama, di mana mereka telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada sesuatu yang bisa saya jelaskan, jawab, silahkan dipertanyakan. Kalau tidak, maka kita akan akhiri ziarah dan kajian ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menemani saya dalam ziarah dan kajian kitab Uyun Akhbarul Ridha ini. Semoga ridha Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua dan kita semua dicatat sebagai peziarah-peziarah hakiki dan pencari-pencari ilmu ma'rifat al-bait salamullah alaih. Karena dari hadis dari Imam Ridha sendiri, rahimahullah, jadi rahmat Allah bagi orang-orang yang belajar terhadap ma'rifat terhadap ilmu-ilmu kami dan mengamalkan dan mengajarkannya pula. Bagaimana kita nak yakin Allah Subhanahu wa taala menerima kita, afwan. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, ketika kita jangankan masalah bertobat, sederhana saja ketika kondisi kita sudah berubah, itu akan kita saksikan sendiri. Kondisi kita lah yang lebih mengetahui. Ketika kondisi kita sudah bisa menjadi lebih baik, itu tanda kalau kita sudah diterima. Itu tanda kalau kita sudah diterima, bukan hanya tobat, bahkan ibadah-ibadah kita dari yang tidak bisa kita nikmati menjadi kita nikmati, itu adalah tanda-tandanya. Termasuk makanya kita meminta senantiasa untuk hal perubahan kita itu untuk senantiasa selalu menjadi lebih baik dari kondisi hal kita itu, kondisi spiritualitas kita itu daripada hari-hari kemarinnya. Maka itulah yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Jadi sederhananya saja tandanya adalah itu kembali kepada diri kita. Kalau kondisi spiritualitas kita itu lebih bisa menikmati beragama, menikmati ibadah, menikmati hal penghambaan ini, maka kalau kita sudah merasakan ada lebih baik, karena dosa-dosa itu ibarat penyakit sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Penyakit, bagaimana kalau kita sakit? Kalau kita sakit kan kita tidak memiliki semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan apa-apa. Kita hanya ingin baring saja. Kita tidak akan menikmati, tidak ada rasa nyaman untuk bekerja. Itu sakit, tapi dalam artian sakit fisik. Bagaimana dengan sakit jiwa? Dalam artian dosa-dosa itu adalah sakit jiwa, di mana kondisi sakit jiwa itu maka tidak menikmati berdoa, tidak menikmati sholat, tidak menikmati ibadah, tidak menikmati banyak hal lainnya, sehingga sehingga sholat jadi malas-malasan, ibadah jadi malas-malasan, ngaji jadi malas-malasan, berdoa jadi malas-malasan. Itu kenapa? Karena memang ada dosa-dosa yang membuat kita membuat jiwa kita sakit. Jadi tobat itu apa? Untuk mengembalikan kondisi kita, sehingga dengan bertobat, maka kondisi jiwa kita akan semakin membaik dan kita bisa menikmati hal tersebut. Adakah Allah Subhanahu wa taala menghukum dosa-dosa di dunia dengan diberi anak-anak yang durhaka? Ya, boleh jadi. Banyak hal bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dosa-dosa di dunia ini. Bahkan dosa-dosa di dunia ini seandainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dosa-dosa itu harus kita tanggung di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi ini kita perlu ingat, jangan kita meminta dosa-dosa kita tuh untuk kita tanggung di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam ayatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walaupun kita ini penuh dengan dosa, tapi kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu kembali dihapuskan. Bahkan efeknya kalau bisa jangan kita rasakan di dunia ini. Jangan kita rasakan efeknya di dunia ini, dan jangan pula dosa itu kita rasakan di akhirat. Itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Maka kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Walaupun salah satu efeknya adalah dunia ini. Bukan tidak mustahil, Bapak Ibu sekalian, mungkin. Tetapi kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, efek dunia pun jangan diberikan kepada kita. Karena meminta itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya mungkin dengan cara berziarah ini. Dengan cara berziarah. Saya memiliki kisah Bapak Ibu sekalian tentang anak durhaka ini. Ingat Bu, ini pengalaman saya pribadi. Nggak tahu mungkin ibu itu ada di sini atau tidak, wallahu a'lam. Ada seorang ibu-ibu
waktu kami masih di Iran dulu, tahun lalu, masih di Iran dulu, ziarah-ziarah seperti ini kan pernah kami laksanakan ziarah langsung. Ibu itu kalau tidak salah meminta kepada istri saya untuk mendoakan anaknya. Anaknya ini, ya Allah Robbi, kata dia sudah narkoba, sudah apa, sudah dengan segala macam doa apa semua sudah dia panjatkan, tetapi tidak berhasil, tidak ada perubahan. Tapi ketika dia minta kirim doa kepada Imam Ridho alaihissalam, kirim doa kepada istri saya, kirim doa untuk didoakan di haram Imam Ridho alaihissalam supaya anak itu berubah, jadi lebih baik. Ya, betul. Anak itu berubah jadi lebih baik. Kami ingat tahun lalu kami sampai di Jakarta, dia bahkan ibu ini orang biasa. Pada saat itu kami di hotel, dia datang, dia ketika tahu kami mau pulang, dia untuk bertemu sama kami, dia bikin alasan untuk beli sesuatu titip dari Iran, kami belikan, dan untuk ketemu kami dia datang ke hotel dengan sepeda motornya, karena ibu itu bekerja tukang gojek di Jakarta sana, orang Jakarta. Ini kisah nyata, Bu. Dan itu anak yang sangat durhaka, tapi karena doa ibu tawasul kepada para imam, dan anak yang durhaka itu pun bisa berubah menjadi baik. Hal ini bagi saya sendiri, seorang ahli filsafat, ini sangat berat bagi saya untuk menerimanya. Bagaimana doa-doa yang bersifat ikhtiari, ini kan hal bersifat ikhtiari, bukan bersifat aini. Orang sakit disembuhkan bagi imam itu sangat mudah. Kenapa? Karena itu bersifat kauniyah, kun. Jadi cukup dengan kun fayakun. Tapi yang amar-amar ikhtiari bagi saya itu sangat susah diterima oleh akal saya sendiri, tapi saya telah menyaksikan bagaimana doa dengan tawasul seorang orang tua untuk anaknya yang durhaka itu pun bisa berubah. Itu dari saya, Bu. Ini pengalaman saya pribadi dan istri. Sama-sama, Ibu, kita doakan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Jangan berputus asa terhadap doa. Jangan berputus asa terhadap rahmat ilahi. Makanya saya bilang ziarah kita ini adalah ziarah karena saya tidak move on dari tinggal di Mashhad. Makanya saya ajak Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian senantiasa menemani saya hampir setahun. Kita berziarah setiap hari Rabu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu sekalian.